Be phenomenal every day. Halo guys, kembali lagi di video analisa saham mingguan. Hari ini tanggal 19 Februari 2022. Pertama saya ingin mohon maaf ya, karena biasanya videonya kan dirilis di pagi hari. Namun kali ini videonya rilisnya itu di malam hari. Ya, jadi selama 2 minggu terakhir ini pun saya cukup direpotkan dengan urusan pekerjaan ya. Makanya upload di YouTube-nya juga sangat minim. Nah, untuk introduction kali ini saya akan membahas tentang market kita, market IHSG yang sedang all time high. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan ketika kondisi market saat ini, kondisi marketnya sedang all time high. Nah, ini adalah chart dari IHSG, di mana IHSG kan sedang all time high Jumat kemarin. Kalau kita cermati ya, all time high IHSG kali ini didukung oleh kenaikan dari inflow dari asing. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di garis biru ini adalah foreign flow, di mana kalau foreign flow-nya naik, artinya asing itu banyak yang masuk ke market kita. Nah, mengapa kok saya memakai indikatornya salah satu dari asing? Karena asing ini memegang peranan penting dalam IHSG. Jumlah dana asing yang ada di market kita itu kurang lebih sekitar 50% ya. Dengan masuknya asing ini berarti kepercayaan investor asing terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia itu sangat tinggi ya. Sebenarnya pemulihan ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Salah satu indikatornya juga dari kenaikan harga komoditas. Nah, kalau teman-teman cermati ya, harga batu bara sendiri kan sudah levelnya 200-an, 100 lebih ya. Dimana sebelumnya waktu kemarin pandemi itu kan harga batu bara masih di bawah 100 ya. Jadi sekarang ini kan sedang tinggi harga batu bara. Kemudian harga palm oil ya, atau sawit, itu juga ini teman-teman bisa melihat harganya sedang all time high juga ya, sedang tinggi-tingginya. Harga minyak pun, oil ya, crude oil ini kita bisa melihat juga, ini ya, yang di tabel sini dibandingkan di tahun 2017 sempat ambles ya, kapan hari waktu pandemi, sekarang juga sudah hampir mendekati 100 ya, ada di level 91 atau sedang tinggi-tingginya. Jadi pemulihan harga komoditas atau naiknya harga komoditas itu juga menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi dunia. Kalau harga emas sendiri ini lebih disebabkan oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina ya, bukan untuk pemulihan ekonomi. Nah, selain itu, selain dari indikatornya dari kenaikan harga komoditas, laporan keuangan yang dirilis di perusahaan-perusahaan perbankan ya, top bank di Indonesia itu juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Teman-teman bisa melihat bahwa seperti Bank BRI ya, dia sudah rilis laporan tahunannya di mana labanya menjadi 31 triliun. Sebelumnya di tahun 2020 ketika pandemi cuma 18 triliun. Jadi naiknya ini sangat signifikan ya, sudah hampir pulih seperti normal. Ini teman-teman bisa melihat sebelumnya ya, 2019 34 triliun, 2018 32 triliun, 2017 28 triliun. Nah, sekarang 2021 itu sudah 31 triliun. Kalau 2020 kemarin kan hancur ya. Seperti itu, dan harga sahamnya pun terkerek naik ya menjadi 4.400-an. BRI sendiri kan juga mau buyback ya, mau buyback saham. Jadi mungkin nggak heran kalau misalkan nanti harga saham BRI ini pun juga bisa tembus di atas menyentuh 5.000 lah. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya ada ini ya, kayak Bank BNI ini kan juga termasuk salah satu top bank. Teman-teman bisa melihat dia sudah rilis laporan keuangannya juga bagus. Di mana tahun 2020 kemarin 3,2 triliun labanya, tahun 2021 sudah 10,8 triliun. Naiknya sudah 300% ya. Untuk saham Bank BNI. Walaupun kalau sebelumnya dia lebih besar lagi ya. Tapi dengan adanya kenaikannya signifikan, ini sudah masuk dalam pemulihan. Terus ada saham seperti BCA juga. Nah ini, BCA labanya tahun 2020 kemarin turun ya. Turunnya tapi sedikit. Nah kalau BCA itu turun sedikit aja sudah orang aneh. Kenapa? Karena sebelumnya itu dia naik terus ya, 18 triliun, 20 triliun, 23, 25, 28. Terus pandemi kemarin dia hanya turun sedikit ya, menjadi 27. Tapi di 2021 ini sudah mencetak laba yang gila sekali ya, 31 triliun. Nah, jadi BCA ini labanya terus konsisten naik ya. Atas hal ini ya mungkin para investor asing itu melihat bahwa Indonesia ini sudah
dapat dikatakan tuh secara ekonomi itu sudah mendekati pulih ya sebelum pra pandemi ya, sebelum seperti ekonomi sebelum pandemi. Nah, namun teman-teman harus memperhatikan juga bahwa kondisi seperti ini itu biasanya kalau terus-terusan ya nanti 1 minggu atau 2 minggu ke depan ternyata IHSG break all time high terus-terusan itu akan menyebabkan euforia. Nah, di video saya minggu lalu saya kan menjelaskan tentang market crash ya, dan salah satu indikator market crash itu adalah terjadinya euforia terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Jadi ada euforia besar-besaran baru di-crash-kan marketnya. Itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Kalau ya ini merupakan kabar baik di mana IHSG kita kan menembus all time high. Kita juga cermati kalau dari yang luar negeri punya ya. Dari luar negeri punya misalkan yang Amerika, Dow Jones ya. Dow Jones ini kan saya kasih lihat ini ya. Di tahun 2020 sebenarnya dia sudah menembus all time high-nya ya di akhir tahun ini. Terus 2021 dia break all time high terus. Nah, bisa jadi ya di indeks di Amerika ini sebenarnya mereka itu sudah dalam fase euforia karena sudah all time high, all time high, all time high terus-terusan. Dan 6 bulan terakhir ternyata harga indeksnya ini, indeks Dow Jones ini kan di Agustus 2021 di 34.800-an kan. Sekarang posisinya itu sudah di bawah ya. Di bawah harga 6 bulan terakhir. Artinya sudah mulai ada penurunan. Nah, kalau ini berlangsung terus-menerus, bisa jadi yang ibaratnya itu indikator crash duluan itu terjadi di bursa atau di indeks Amerika. Kalau indeks yang lain seperti Nasdaq ya, Nasdaq Index itu kurang lebih sama. Kalau kita lihat selama 5 tahun, nah ini ya dia all time high 2020 akhir hingga 2021 all time high, terus 6 bulan terakhir juga mengalami penurunannya dari 14.541 sekarang 13.548. Sama satu lagi itu adalah S&P 500 ya. S&P 500 kurang lebih ya sama chartnya all time high terus dan 6 bulan terakhir ada mengalami penurunan. Nah ini ya dari 4405 sekarang 4348. Jadi ini teman-teman juga harus memperhatikan ya indeks di US ya. Kalau sampai ternyata US ini rontok duluan bisa mengakibatkan domino ke indeks di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Nah ini jadi teman-teman harus cermati. Selain itu apa yang penting juga ketika misalkan nanti IHSG benar terjadi ya all time high terus-terusan, nah sektor yang akan sebelumnya gini. Jadi pemulihan ekonomi itu biasanya akan mengakibatkan selain kenaikan harga komoditas, juga negara-negara akan melakukan kenaikan suku bunga ya. Nah, kenaikan suku bunga. Nah, biasanya untuk sektor yang menikmati kenaikan suku bunga itu adalah sektor perbankan. Perbankan ya bank ya, kayak tadi yang BRI, BCA, BNI. Itu yang akan dalam tanda kutip diuntungkan ya. Selain itu, menurut opini pribadi saya ya, ketika indeks sedang kondisi seperti ini, all time high, itu kita jangan terlalu euforia dengan saham-saham blue chip ya. Terus kemudian kita melakukan aksi buy and hold ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena biasanya peluang ketika kita mau hold suatu saham blue chip itu terjadi ketika market itu justru crash. Nah, itu baru strateginya yang benar menurut saya itu adalah membeli saham-saham yang fundamentalnya baik, kemudian kita hold sampai marketnya itu rebound. Nah, biasanya kan yang rebound duluan itu adalah saham-saham fundamental baik atau blue chip ya. Jangan justru kebalik ya, ketika all time high misalkan ya BRI nanti tembus 5.000. Wah, teman-teman pada berbondong-bondong masuk ke BRI semua, terus berharap BRI ini akan naik gila-gilaan ke 8.000 atau 9.000. Nah, itu cenderung lebih baik itu misalkan ya terjadi kayak kemarin 2020 BRI turun ke 2.000, terus teman-teman buy gila-gilaan, terus teman-teman berharap hold, nah kembali lagi ke 4.000 itu masih lebih masuk akal gitu loh daripada teman-teman buy gila-gilaan untuk saham-saham yang blue chip dan berharap harganya tuh naik melipat karena marketnya sedang bullish. Nah, lebih cocok adalah ketika market sedang bullish ini kita men-trade ya. Kenapa? Karena men-tradingkan di saat market bullish itu jauh lebih gampang daripada trading di saat market bearish ya. Selain itu kita juga bisa menjaga modal kita. Kalau sampai
marketnya itu ternyata nanti berubah arah, itu kita kan nggak ada yang posisi hold ya. Jadi ketika kita trading cuman sebentar-sebentar, mungkin beberapa hari saja atau bahkan one day trade ya, itu ketika marketnya crash, nah modal kita itu akan terjaga nggak sampai nyangkut. Nah, seperti itu. Karena saya lihat sebenarnya IHSG ini belum masuk tahap euforia ya. Masih banyak investor-investor retail itu yang nyangkut ya. Di saham yang IPO kemarin ya, yang IPO Jumbo itu, terus kemudian di saham-saham konstruksi, ataupun di saham-saham consumer good itu masih banyak yang nyangkut. Jadi sekarang ini masih belum dalam tahap euforia untuk market Indonesia. Nah, itu adalah untuk apa namanya introduction kali ini ya. Sekarang saya akan masuk ke analisa saham mingguannya. IHSG Jumat kemarin ditutup di 6892, sudah mau jebol ya. Angka 7000-nya ini sudah mendekati, didukung dengan asing yang kembali masuk 845 miliar. Jadi selama seminggu asing net buy-nya sebesar 3,02 triliun. Nah, ini masuknya juga sangat banyak ya. Saham apa saja yang paling banyak dibeli oleh asing? Ini kalau kita cek selama 1 minggu kemarin dari tanggal 14, asing paling banyak masuk ke BNI, Telkom, BCA, Ali, Arto ya. Nah, ini kebanyakan adalah blue chip stock ya. Astra, BRI. Dengan nominal yang mencolok adalah di saham Bank BNI. Sedangkan yang paling banyak dijual oleh asing itu adalah Bumi. Nah, ini Bumi ARB ya. ARB 2 kali sudahan. Sesudah dia OWK ya, setelah dia OWK kebanjiran jumlah sahamnya, akhirnya dia ARB 2 kali. Kemudian MDKA, Kepik, BEPS, nah ini rata-rata bukan saham blue chip ya, dan nominalnya pun tidak terlalu besar dibandingkan yang net buy. Jadi asing ini masuk terus ke saham-saham yang blue chip stock ya, terutama sektor perbankan. Seperti itu. Terus oh iya, untuk minggu lalu saya juga lupa memberikan yang analisa BNF ya. Jadi minggu ini saya berikan lagi. Ini adalah filter yang saham-saham yang masuk dalam metode BNF. Dan menurut saya ada 2 saham saja yang layak dicermati untuk kita misalkan mau scalping ya. Itu adalah untuk TNCA dan IDEA. Jadi 2 saham ini aja yang menurut saya layak untuk dicermati. Terus next, nah ini kita bisa melihat bahwa di minggu lalu itu ada gejolak di saham-saham dari MNC Group ya, yang BABP, KP, kemudian ada IATA, terus ada apa lagi ya? IPTV ya, kalau nggak salah IPTV juga. Nah, ini ada kenaikan juga. Nah, hype-nya sih orang-orang lebih ke arah untuk saham ini ya, Kepik ini hype-nya luar biasa. Namun sekali lagi saya tidak terlalu prefer ya untuk hold saham-saham dari grup ini, tapi kalau teman-teman mau untuk fast trade itu masih sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan karena saya lihat di sini pun volumenya itu lebih enak lah untuk dijadikan trading ya. Jadi kita masuk dengan nominal yang cukup besar pun mereka masih bisa angkat harga sahamnya. Dan ini kita bisa lihat ya ratusan miliar ya, 260M, 280M. IPTV saja itu 160M, gila. Volumenya itu membengkak besar sekali. Nah, terus ada saham ini ya, ini adalah Bumi di mana ARB beruntun ya, dan diganjalnya 83 juta lot ya. 83 juta lot ini artinya 8,3 miliar lembar saham. Nah, ini terjadi karena ada OWK ya, OWK jadi yang obligasi wajib konversi ya. Jadi hutang dikonversi menjadi saham sehingga sahamnya ini kebanjiran di market. Kalau nggak salah itu ada 34 miliar lembar saham yang diterbitkan atas OWK itu. Dengan harga pelaksanaan itu adalah 73 ya. Jadi 73. Sekarang harganya walaupun sudah ARB 2 kali kan masih 75, masih di atasnya itu. Nah, kalau sampai ini terus-terusan berlanjut ya kemungkinan saham Bumi ini bisa menyentuh titik ke tidur ya 50. Tapi kalau misalkan hal itu terjadi tentu juga akan merugikan dari para pemegang OWK-nya, karena OWK-nya yang pemegang OWK itu kan memegang lebih banyak sekali daripada retail kan. Bayangkan teman-teman 30 miliar lembar. Jadi yang diganjel ini baru 8,3 miliar. Masih banyak sekali. Seperti itu. Ini memang sahamnya gila ya. Jadi saham yang bikin orang jantungan kalau misalkan trading di saham Bumi. Nah, untuk minggu depan, watchlist saya masih saya pegang ini ya untuk coal ya. Coal karena belum
belum apa rilis ya laporan keuangannya PT BA dan ITMG ya. Itu sudah sempat saya bahas juga, itu masih belum rilis. Nah, jadi saya masih mencermati dari emiten gold. Terus ada emiten TRIM ya. TRIM ini untuk fast trade. Fast trade saja. Kenapa saya masukkan? Karena saya melihat ada volume yang cukup besar ya di 2 hari kemarin ini di sini. Nah, ini adalah ada volume yang cukup besar di hari Kamis dan Jumat di saham TRIM ini saya melihat. Cuman ini saham lebih cocok untuk scalping saja. Jadi bukan untuk di hold ya. Kalau menurut saya lebih cocok untuk scalping dengan target terdekat di level 380-an. Seperti itu. Kalau misalkan nanti ternyata Senin dia tidak ada naik atau ternyata volumenya turun lagi, ya sudah teman-teman bisa mengabaikan ya saham ini. Terus saya juga mencermati ada saham dari INDF ya. INDF. Nah, ini sektornya kan lagi tertekan ya, consumer good masih belum pulih ya. Untuk harga-harga sahamnya baik INDF maupun Unilever. Nah, range-nya masih sama kayak kemarin ya. Ini dia tidak terlalu kemana-mana. Ini box-nya juga masih sama, tidak berubah. Dan dia sudah mendekati di MA 200-nya ya. Di 6386 ya, MA 200-nya. Sekarang di 6375. Tapi saya melihat ini menarik, kenapa? Karena ada inflow dari asing ya di sini. Nah, ini teman-teman bisa melihat yang garis biru, inflow asingnya ini kan terus naik, di mana saham ini juga pengaruh pergerakan dari asingnya cukup besar. Nah, ini teman-teman kalau bisa melihat di sini, ini kan asingnya mulai masuk ya, terus asingnya masuk, dia sahamnya naik. Terus ketika di sini asingnya keluar terus ya, garis birunya turun terus, ini dia sahamnya juga ikut turun. Nah, di sini ketika asingnya sudah mulai inflow, saham ini masih belum bergerak naiknya, ibaratnya belum terlalu naik ya, seperti itu. Makanya saya masukkan untuk watchlist di minggu depan. Terus next, untuk Antam, ini lebih ke arah news ya, trading on news, dimana kalau saya lihat pertikaian antara Rusia dan Ukraina ini tidak bisa dalam waktu sedekat terus selesai gitu loh. Jadi ini mungkin akan menjadi katalis juga untuk saham-saham berbasis emas ya, dimana harga emasnya sendiri, nah ini teman-teman bisa cek ya, 7 hari ini juga naik signifikan ya. Kalau kita cek selama 30 hari, nah ini memang masih belum ya. Ini ya, dari sini ini kayak gini, bentar 1840. Loh, ini kok agak aneh. Sekarang kan di 1897, harusnya di atas. Harusnya lagi di atas ini. Ini kok di sini keliru ini ya. Kalau yang betul yang kita lihat selama 7 hari ini. Nah, ini kan terakhirnya 1897. Harganya sedang di atas untuk harga emas sendiri. Nah, kalau harga emasnya itu naik, yang terkena sentimen positif tentu emiten-emiten berbasis emas ya. Seperti salah satunya itu adalah Antam. Kalau kita lihat secara, jadi ini benar-benar untuk trading on news-nya ya, dan lebih cocok untuk fast trade. Seperti itu. Antam sempat ya ada di level supportnya di sini ya, sekitar 1750-an. Terus terkena berita Rusia Ukraine, dia langsung naik tajam. Nah, mungkin target terdekatnya itu ada di level di ini MA ini ya, MA 200-nya di level 2300-an. Seperti itu. Terus ada saham PALM ya. Nah, ini saham PALM saya masukkan juga ke sini. Ini saham lagi ada di area supportnya sesudah bagi dividen. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat dia sudah ini come dividen langsung turun. Biasa saham perusahaan kalau habis bagi dividen itu biasanya akan turun ya. Ini akan turun, terus dia sampai titik tertentu membentuk level support ya, area supportnya. Area support itu yang dimana dia menyentuh, terus dia naik, menyentuh, naik, menyentuh, naik, menyentuh, naik. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi saya lihat ini ada sekarang dekat lah, maksudnya dekat dengan level supportnya yang ada di level 640 kurang lebih ya. Jadi kalau teman-teman masuk di saham-saham yang ada di level area support, itu risk rewardnya jadi menarik. Untuk resistennya ada di level 730-an. Masih cukup jauh dibandingkan dengan supportnya. Nah, itu untuk saham PALM ya. Kalau SMDR ini sama seperti kemarin, menunggu laporan keuangannya juga ya. Dimana sebenarnya, nah ini sempat naik tinggi ya, terus dibanting ya, di level 1210-an ini. Untuk saham SMDR.
BRI ini yang sudah tadi saya bahas. Kemudian ada satu lagi yaitu saham BGTG. Nah, ini saham 2 hari terakhir BGTG ini ya. 2 hari terakhir ini dia ARB terus menerus. Nah, ini sorry kok 2 hari terakhir. Jumat kemarin itu dia ARB. Nah, ini ya 6,7%. Nah, padahal dia mau melakukan right issue di tanggal 22 Februari come date-nya. 22 Februari ini berarti hari Selasa nanti come date-nya. Right issue-nya si BGTG itu ada di level 200-an ya. 200 rupiah per lembar saham. Nah, saham-saham yang seperti ini kan BGTG ini membutuhkan modal inti kan. Minimal kan 2 triliun, sedangkan sekarang equity-nya masih 1,1 triliun. Artinya harusnya right issue-nya itu nanti akan terserap semua 100% gitu loh, supaya bisa menambah modal intinya seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti nanti kan right issue-nya di harga 200. Artinya modalnya itu ibaratnya itu modal big player-nya itu akan ada di angka 200-an. Kalau saham-saham seperti ini saya akan ibaratnya ini berspekulasi ya. Berspekulasi dengan ketika hari Senin nanti itu akan membeli sebagian di harga ARB kalau memang nanti ARB ya. Jadi Senin nanti saya akan antri ya, mungkin kalau dari 100% ya teman-teman mau masuk akan antri ya cuman 20% lah, 20 atau 25% di harga ARB-nya. Terus kalau memang ARB di hari Selasa nanti saya akan antri lagi di ARB-nya. Seperti itu, karena nanti gejolaknya itu akan ada di come date. Cuman ingat ya, ini adalah murni spekulasi ya untuk mendekati right issue seperti itu. Karena saya lihat modalnya itu kan dia di 200-an nanti. Di 200 bukan 200-an, di 200 rupiah per lembar saham. Nah, jadi saya mencoba untuk mendapatkan cuan ya dari spekulasi BGTG dengan cara seperti itu. Senin antri di ARB, kalau memang ARB Selasanya saya juga akan antri lagi di ARB. Nah, bagaimana kalau sampai nanti ARB lagi? Ya sudah, kalau misalkan nanti tidak naik ya berarti spekulasi yang saya lakukan gagal ya, seperti itu. Tapi saya juga ibaratnya ya memang di saham kan tidak ada yang pasti kan, tidak ada yang strategi yang sudah 100% pasti benar. Nah, ini adalah watchlist untuk minggu depan ini ya. Saya harapkan dapat menjadi salah satu informasi lah ya untuk teman-teman pertimbangkan. Dan jangan lupa teman-teman harus analisa lagi, disesuaikan dengan cara trading dari teman-teman sendiri. Saat ini juga kita masih menghadapi kasus dari Omicron yang cukup ya, saya bisa bilang di Surabaya ini sudah sangat banyak yang kena. Itu sudah teman-teman itu sudah banyak sekali yang kena. Jadi selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu taati untuk protokol kesehatannya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.